Haleluya. Kita akan buka kitab Amsal ya. Amsal pasal ketiga ayat 1 sampai 5. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca semua ayat ini dan supaya sama bacaannya. Kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Hai anakku, hendaklah engkau tidak melupakan Torahku, tetapi biarlah hatimu menjaga perintah-perintahku. Sebab hal itu akan menambah kepadamu panjangnya hari-hari dan tahun-tahun kehidupan serta damai sejahtera. Biarlah kebaikan dan kesetiaan tidak meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan memperoleh kemurahan dan kebijaksanaan yang baik dalam pandangan Elohim dan manusia. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Haleluya, amin. Puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan atas kebenaran firman yang boleh kita dengar ya. Kita dengar dan kita praktekkan dalam hidup ini. Karena ada tertulis, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang juga mempraktekkannya di dalam kehidupan ya. Jadi kita berbahagia sesuai dengan apa yang tertulis baik dalam kitab Wahyu maupun kitab Lukas ya. Sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Elohim dan memeliharanya. Jadi ketika kita mendengar firman, itu jaminan Tuhan. Karena firman itu berasal dari Tuhan, maka kita akan merasakan dampaknya yaitu kebahagiaan. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita percaya bahwa sebagaimana kitab Amsal pasal pertama ayat 1 dan seterusnya, diyakini bahwa Amsal ini ditulis oleh Salomo ya. Salomo raja yang ketiga dari bangsa Israel, yang memperoleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa, dengan hikmat dan pengetahuan yang luar biasa, yang dianugerahkan kepadanya dan memberikan dia kemampuan juga untuk menulis Amsal, menulis nasihat-nasihat bagi banyak orang. Ya. Dia penulis yang sangat luar biasa, baik juga menulis Amsal, menulis lagu-lagu. Tetapi firman Tuhan membuktikan orang yang punya hikmat luar biasa, yang boleh dikatakan menulis banyak Amsal, banyak lagu-lagu, toh juga masih bisa terbawa arus dunia. Ya. Karena kita melihat dalam akhir hidupnya, Salomo ternyata berpaling dari Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, di satu sisi kita melihat kebaikannya, itulah yang kita cari. Yang tidak baik itu sebagai contoh, jangan sampai kita terjebak oleh kenikmatan kedagingan, sehingga kita lupa bahwa semua itu adalah
anugerah yang dianugerahkan bagi kita oleh Bapa Yahweh, yang kalau boleh saya katakan yang sifatnya sementara. Sementara artinya ya selama kita hidup di muka bumi. Ya, kita melihat Salomo ini kan sangat luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Tetapi dalam kenyataan kehidupannya, walaupun dia orang yang pertama yang mendapatkan kehormatan oleh Bapa Yahweh atau dari Bapa Yahweh untuk membangun bait suci yang telah yang telah ada di dalam rencana Daud bapaknya. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada si Daud, bukan dia yang membangun tetapi Salomo. Kita sudah belajar hal itu. Tetapi itu bukan jaminan ya. Bukan jaminan bahwa orang yang sudah bekerja luar biasa pasti selamat. Belum tentu. Nah, itu yang harus kita menjadi pelajaran dalam hidup kita. Orang yang kelihatannya baik luar biasa, diberi hikmat yang luar biasa, bahkan berbicara dengan Tuhan sendiri. Ya, kita melihat toh masih bisa terjatuh, tertipu. Ya, kita percaya bahwa Salomo sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan di dalam Torah bahwa seorang raja yang memerintah di Israel mempunyai suatu kewajiban untuk menulis semua Torah yang ada di dalam penguasaan para imam atau orang Lewi ya. Sehingga kalau mereka membaca, mereka menulis atau dikatakan oleh firman Tuhan, dia menyalin Torah. Tuhan menghendaki seorang raja Israel, ketika dia menyalin Torah, dia membaca Torah dan dia mengerti Torah, dia melakukan Torah, dia mempraktekkannya dalam hidupnya, dan sebagai seorang raja, dia mempunyai dasar hukum yang bukan buatan manusia, tetapi yang berasal dari Tuhan. Ya, nah, itu kan perintah Tuhan. Kita lihat aja dari dalam Ulangan 17 ayat ke-18 dikatakan firman Tuhan. Ulangan 17 ayat 18. Namun harus terjadi ketika dia duduk di atas takhta kerajaannya, maka dia harus menulis baginya salinan Torah ini pada sebuah buku dari apa yang ada di hadapan imam-imam orang Lewi. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa Torah itu dipegang oleh orang Lewi, imam-imam, ya, oleh imam-imam, dan bahkan sampai beberapa waktu yang lalu lah ya, ada memang kepercayaan-kepercayaan atau gereja-gereja tertentu, kitab suci itu yang pegang cuman imam doang, ya. Orang lain tidak boleh pegang. Ya, karena berdasarkan ini ya. Ya akhirnya kalau imamnya ngaco ya semua ngaco. Tapi oleh kemurahan Tuhan semua sekarang bisa membaca firman. Tetapi ya kalau tidak dengan pertolongan Tuhan, bisa salah menafsirkan dan mempraktekannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Tuhan sangat luar biasa, sehingga untuk supaya manusia itu selamat, jalan satu-satunya adalah harus mengikuti apa yang Tuhan sudah tulis, yaitu Torah. Karena berbicara Torah, berbicara aturan,
perintah dan ketetapan. Salomo menulis, dikatakan jangan melupakan Torahku. Ya, jangan melupakan Torahku, kata Tuhan yang disampaikan melalui Salomo. Tetapi biarlah hati kita anak-anak Tuhan memelihara perintah-perintahnya. Saya baca berdasarkan Lukas ya. Janganlah merupakan, kalau di sini ajaranku, tapi kalau kita lihat di dalam King James memang Torah ya. Torah. Jadi biarlah hatimu memelihara perintah. Artinya Tuhan menghendaki kita bukan saja kita mengingat Torah, tetapi terlebih kita harus mempraktekkannya dalam hidup ini. Ya. Jangan hanya bisa membaca dan ngomong, tetapi dalam prakteknya ya jauh. Ya contohnya si Salomo ini sendiri. Dia bisa hafal Torah, dia bisa menulis banyak Amsal, dia bisa menulis banyak lagu-lagu, menulis banyak nasihat, banyak. Tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dia tulis. Ya, lo kalau dia yang sudah berbicara langsung dengan Bapa Yahweh, bahkan Bapa Yahweh sendiri memberikan kepada dia hikmat yang luar biasa. Ya, tetapi karena mungkin menganggap enteng perintah itu, atau karena pengaruh di sekelilingnya, maka membuat dia jadi lupa. Dia satu-satunya raja yang ditulis di dalam kitab suci kita, yang mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Itu yang tercatat, belum lagi yang nggak tercatat. Ya. Nah, kita sudah belajar dari pengajaran orang pilihan. Seringkali orang yang terdekat itu justru menjadi racun kehidupan dalam kehidupan beribadah orang-orang yang dikatakan orang pilihan Tuhan. Ya, nah, kita belajar dari situ. Kita harus tetap berhati-hati di dalam menjaga diri kita masing-masing, sehingga walaupun kita tahu betapa hebatnya Salomo, ya, tetapi akhir hidupnya sangat jauh dari apa yang difirmankan. Karena dia menjadi penyebab kerajaan Israel terpecah belah. Ya, dari satu kerajaan yang kokoh terpecah menjadi dua, Yehuda dan Israel. Itu kan sebenarnya karena ketidaktaatan Salomo, karena dia mulai ikut-ikutan menyembah berhala dari para istrinya dan para gundiknya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Bapak, apa yang ditulis oleh Salomo sebagai suatu peringatan bagi saudara dan saya, jangan lupa Torah Tuhan. Karena berbicara Torah, berbicara aturan, ketetapan, dan perintah Tuhan. Bahkan dikatakan biarlah hati kita memelihara perintah-perintahnya. Ada begitu banyak aturan, ketetapan, dan perintah berdasarkan apa yang kita pelajari. Dari 10 perintah Tuhan atau 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Mose dan kepada bangsa Israel. Kemudian Tuhan menjabarkan dari 10 menjadi 613 aturan, ketetapan, dan perintah-perintah Tuhan. Yang bukan saja kita mengerti, tetapi kita harus bisa juga mempraktekkannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berkenan kepada Bapa Yahweh.
Ya. Tuhan menghendaki saudara dan saya benar-benar selamat ya. Benar-benar, dan keselamatan itu hanya bisa terjadi apabila kita sungguh-sungguh mentaati akan firman Tuhan. Dan karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, jelas dikatakan oleh Bapa Yahweh sendiri melalui Salomo. Biarlah hatimu memelihara perintah. Hati. Kenapa hati? Karena semua firman itu jatuhnya dalam hati. Semua yang ditangkap oleh indera kita, baik itu yang berasal dari Tuhan dan yang berasal dari dunia, itu ditangkap oleh indera kita, kemudian disimpan di dalam hati. Ya. Kemudian ketika kita mengeluarkannya melalui tutur kata, tingkah laku, perbuatan kita, akan nampak nyata yang di dalam hati itu, entahkah itu yang berasal dari Tuhan ataukah itu berasal dari dunia. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada saudara dan saya supaya hati ini benar-benar dipelihara oleh kita dan hanya menyimpan apa yang berasal dari Tuhan. Ya. Kita harus menyimpan Torah itu di dalam hati kita sebagaimana tertulis. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat ke-11 ya. Ini kata-kata yang sebenarnya setiap ya kalau saya habis beritaan firman gini kita nyanyikan lagu ini. Cuman nggak tahu ini sama nggak terjemahannya. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 11. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berbuat dosa melawan Engkau. Ini terjemahannya ini ya. Tapi yang kita nyanyikan bukan terjemahan ini, tapi ayatnya sebenarnya sama ya. Ku tanam dalam hati ya. Nah, firman itu yang harus kita simpan, kita tanam dalam hati. Karena apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang akan keluar. Sehingga di dalam kehidupan kita hari lepas hari, akan nampak, terlihat, siapa kita. Setanggap. Karena yang kita keluarkan, yang kita ucapkan, kalau itu di dalam hati adalah firman, akan terlihat yang keluar adalah yang positif. Tetapi kalau yang ada di dalam hati kita adalah yang berasal dari dunia, maka lebih banyak yang negatif, yang kotor, yang jahat, yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Karena itu dikatakan oleh Salomo dalam tulisannya ini. Ya, peliharalah hati, peliharalah perintah-perintah Tuhan, simpanlah itu di dalam hati kita, ya, supaya kalau kita benar-benar memelihara firman itu di dalam hati, maka di dalam hati ini perbendaharaan hati kita hanya ada firman. Sehingga ketika kita berbicara, ketika kita berpikir, ya, kan Yeshua sendiri berbicara. Segala yang keluar dari mulut itu asalnya dari hati. Ya, tergantung isi hati kita apa. Ya, karena memang dari dalam hati kata firman Tuhan, timbul pikiran jahat, timbul pikiran mau mencuri, mau membunuh, mau berzina, mau melakukan. Semua itu dari dalam hati. Itu semua yang buruk-buruk itu berasal dari dunia. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, matikanlah semua kedagingan itu, semua yang berasal dari dunia itu, dan tanamlah, simpanlah apa yang berasal dari Tuhan.
Dan memang itu memerlukan suatu proses. Karena seringkali banyak orang sulit. Ya, kalau mau nyimpan kan berarti dia harus baca. Dia harus mengingatnya. Ya, seringkali sulit. Kalau ada, katakanlah ada kitab suci, ini praktek lah ya. Ada kitab suci, ada buku komik. Komik yang lagi ngetren. Ya. Udah kan, waktu ada banyak waktu. Tinggal kita mau pilih yang mana. Disitulah terlihat kerinduan kita mau larinya ke mana. Lari ke firman atau lari ke cerita-cerita dunia. Yang memang seringkali mengenakkan kedagingan. Tetapi tidak akan membuat hidup kita diproses menuju kepada kesempurnaan oleh Tuhan. Ya, kenyataan kan kehidupan. Ya, kalau kita diberikan pilihan mau pilih firman atau mau pilih bacaan yang lain. Ya. Seringkali aduh kalau baca firman 5 menit aja udah ngantuk. Ya. 5 menit aja udah ngantuk. Ya. Tetapi kalau baca yang lain, waduh, semalaman pun. Ya soalnya pengalaman. Pengalaman saudara. Jadi saya tahu. Ya. Karena ya memang ya saya mungkin pernah saksikan ya. Saya dulu memang hobi baca cerita-cerita. Banyak macam-macam. Kalau mungkin saudara, saya nggak tahu sekarang ada cerita Winnetou, Shatterhand, ada cerita yang belakang-belakang ini, cerita si Koping Hu. Wah, buku silat itu kan. Waduh, kalau baca buku silat, sampai pagi bisa nggak ngantuk. Tapi kalau baca, ya namanya belum bertobat kan, baca firman 5 menit aja, sudah nguap, ngantuk. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan itu pengaruh si jahat yang memang tidak menghendaki kita membaca firman. Kenapa? Karena firman itu bisa merubah karakter kita menjadi sesuai kehendak Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa merubah karakter kita dengan kekuatan sendiri, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Banyak orang yang mencoba berbuat baik, tetapi banyak perbuatan baik itu hanya kamuflase, hanya ya kepura-puraan. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja, firman Tuhan yang bekerja, maka dia akan sanggup merubah kita secara total. Sehingga yang terlihat itu bukan kepura-puraan. Dan karena itu setan paling tidak suka kalau kita baca firman. Setan paling tidak suka kalau kita ibadah. Ya, karena dia tahu ada tertulis. Ingat ya, setan itu menguasai firman. Dia menguasai firman. Tetapi dia tidak mau melakukan atau tidak akan pernah bisa melakukan. Setan tahu bahwa ada tertulis Roma 10 ayat 17 yang seringkali didengung-dengungkan di mana-mana bahwa iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu dia cepat menutup telinga umat Tuhan dari mendengar firman. Karena dia tahu kalau orang mendengar firman, imannya bertambah, itu yang dia takut. Setan itu paling takut dengan orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Karena itu berbagai macam cara dia lakukan. Boleh ibadah, tapi jangan ibadah panggil nama Yahweh. Boleh ibadah, tapi jangan panggil nama Yeshua. Kenapa? Karena itu nama yang kudus. Nama yang maha kuasa. Nama yang sangat dia takuti. Dan saya berulang kali menyatakan dari tempat ini. Satu keberhasilan yang luar biasa dicapai oleh si setan. Ya, yang tertulis dalam Wahyu pasal 6 itu ayat 1.
setan menunggang kuda putih. Dengan pengajaran yang kelihatannya bagus, yang kelihatannya kudus, karena pakai kuda putih kan. Banyak orang ya sampai sekarang juga banyak orang pendeta-pendeta, gembala-gembala pun menafsirkan bahwa ini adalah Yeshua. Ya, itulah salah satu keberhasilan setan. Setan mengendalikan kuda putih. Ya. Banyak enak aja loh. Karena itu kita harus membaca firman dengan teliti dan hati-hati. Ya, setan itu peniru ulung. Ya, setan itu peniru ulung. 4 warna kuda itu dia tiru. Karena ada tertulis, ada kuda putih, kuda hitam, kuda belang-belang. Itu ada semua dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah itu dia tiru. Banyak juga anak-anak Tuhan, dia baca ini langsung menafsirkan ini adalah Yeshua. Ya, kan kasihan. Kenapa? Karena tidak membaca dengan benar. Sehingga tertipu. Ya. Yeshua, kalau itu Yeshua itu tidak dikasih mahkota. Dia punya mahkota. Tetapi Wahyu pasal 6, penunggangnya dikasih mahkota, dikasih kuasa. Siapa yang kasih kuasa? Setan yang kasih kuasa. Setan yang memberikan pengajaran-pengajaran. Jangan panggil nama Yahweh ya. Nama ini aja sama kok. Ya udah diikutin kan. Itu saya menilai sebagai salah satu keberhasilan setan. Menipu mereka yang namanya anak-anak Tuhan dalam tanda kutip. Tetapi karena tidak mau meneliti firman Tuhan, ya karena tanda kutip anak-anak Tuhan ya tinggal Tuhannya siapa. Saya tanya maksud saya. Karena itu Salomo, dia katakan pelihara semua perintah-perintah Tuhan. Simpan itu dalam hati. Sehingga di tengah dunia yang penuh dengan campur baur pengajaran. Kalau di dalam hati kita ada yang murni, maka yang tidak murni itu akan mental. Otomatis, bukan karena kita ya. Kita tidak akan sanggup merubah diri kita dengan kekuatan sendiri. Tetapi firman yang tertanam di dalam hati kita, itulah yang sanggup merubah kita. Karena berulang kali dari atas tempat ini, dari atas mimbar ini dikatakan, firman itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Dalam Yakobus 1 ayat 21. Berbicara jiwa, kita baca lagi ulang ini kita ulang lagi. Yakobus 1 ayat 21. Jangan, saudara harus mengerti benar-benar ayat ini ya. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyak kejahatan. Perhatikan. Terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam. Yang dapat menyelamatkan jiwamu. Tuhan tahu bahwa jiwa kita ini jiwa yang rusak. Jiwa kita sudah rusak karena kita sudah belajar dari kitab tentang orang pilihan. Ya. Karena Hawa mau berkomunikasi dengan setan. Saya tanggap. Maka jiwanya jadi rusak. Jiwanya jadi rusak. Karena dia merespon apa yang difirmankan setan. Karena itu di sini kalau saudara perhatikan. Tuhan mengcounter apa yang terjadi dahulu di Taman Eden. Tuhan berfirman. Kalau kita menerima firman itu dengan lemah lembut, maka jiwa yang telah rusak karena Hawa merespon apa yang berasal dari setan, dan firman yang kita terima itu akan memulihkan jiwa kita lagi. Bisa tahu maksudnya? Jadi kita harus melihat hubungannya. Banyak orang kan, ya mungkin karena
kurang baca dengan sungguh-sungguh. Oh ini setan ngomong sama Hawa. Itu langsung rusak jiwanya. Saya tanggap. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan kamu ngomong sama setan. Jangan menyelidiki jalan-jalan setan. Tapi apa yang terjadi? Kenyataan. Banyak yang namanya pelayan Tuhan. Justru belajar cari jalan setan bagaimana. Oh setan jalannya begini. Kok cari jalan setan? Tuhan berbicara, usir setan, jangan cari-cari jalan setan. Supaya kita tahu kalau dia ke setan begini, cara ininya begini. Lah bagaimana? Tetapi itulah, ya. Kenapa? Karena tidak memelihara firman di dalam hati, yang ditangkap ajaran campuran dari dunia. Dari dukun-dukun. Dukun-dukun itu kan belajar setan sama setan yang berantem. Ya, namanya setan sama setan ya tergantung siapa yang kuat aja. Tetapi kan Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, jangan ikut-ikutan ajaran-ajaran seperti itu. Karena banyak juga namanya pelayan-pelayan Tuhan ya tiru-tiru, oh caranya begini, cara Tuhan bilang kalau namanya setan diusir. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Hal itu hanya dapat terjadi apabila kita mau memelihara firman itu dalam hati. Dalam hidup kita. Tapi itu kan tergantung masing-masing. Tergantung masing-masing kita. Mau kita ini apa? Kita ini mau selamat atau mau supaya kelihatan orang. Waduh dia ibadah. Hari Sabtu, hari Sabat, hari Minggu, oh rajin. Ya. Kalau orang dunia kan ceritanya begitu, oh dia rajin ibadah. Oh kalau di tempat ini saya ajarkan kepada saudara, setan juga rajin ibadah. Ya. Tetapi di tempat ini selama kita benar-benar terpusat kepada Bapa Yahweh, setan tidak berani masuk. Ya kadang-kadang ya kita buka celah, makanya kadang-kadang kan kelihatannya baca firman ngangguk-ngangguk, tahu-tahu udah tidur. Orang kayak gitu ya disenggol aja blak biar bangun dia. Biar selamat. Ya. Biar selamat, kita bukan juru selamat, cuman kita harus berani bertindak. Kan kita sudah belajar bagaimana. Karena kelelahan Bapak Abraham, dia tidur. Karena dia tidur, keturunannya jadi budak. Jadi kita belajar itu, apa yang kita dapat, yang positif, itu kita praktekkan. Bukan belajar untuk asal tahu, bukan. Bukan belajar asal tahu, tapi kita praktekkan. Apa yang kita bisa dapatkan hal-hal positif dari apa yang dilakukan oleh orang pilihan Tuhan. Dan apa yang negatif yang mereka lakukan. Yang Tuhan tidak suka kita pelajari, kita tinggalkan. Jangan kita lakukan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Apabila berdasarkan terjemahan saya ini, terjemahan Lukas. Kalau kita mau sungguh-sungguh memelihara perintah Tuhan. Ya. Ada tertulis, panjang umur, lanjut usia, damai sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ditambah, ada bonus. Ya. Jadi bukan hanya dikasih begitu, tapi ditambah. Berdasarkan terjemahan Lukas. Tuhan memberikan bonus sebagai anak-anaknya. Ya. Tetapi itu juga Tuhan mau lihat, itu bonus nanti mau dipakai buat apa. Ya. Kalau kita pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita pakai untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, lah ini yang berbahaya. Ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita diajar, kita diingatkan oleh Tuhan. Itu semua firman, jangan sampai kita lupa. Ya. Artinya kita harus ingat terus.
Sesuatu yang kita ingat berkali-kali diajarkan, diingatkan pula. Pasti itu pernah entahkah kita baca, entahkah kita lihat, entahkah kita alami. Ya, itu diingetin, ingat. Nah, ada permasalahan terjadi dalam hidup. Kita merasakan pembelaan Tuhan. Kemudian suatu saat lagi terjadi lagi mungkin bentuknya berbeda. Nah, Tuhan kasih ingat, ingat. Kamu pernah mendapatkan tantangan, mungkin agak sedikit beda. Apa yang aku lakukan untuk kamu. Kita diingat, itu dari mana? Dari Roh Kudus. Karena salah satu tugas Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan semua yang pernah saudara dan saya alami, hadapi, dan kita baca, kita dengar. Itu salah satu tugas Roh Kudus. Ya. Karena itu jangan kita mengecewakan Roh Kudus. Ya. Jangan kita mengecewakan. Kadang-kadang kita seringkali tanpa sadar. Tanpa sadar kita mungkin ya kecapean, ya. Terus timbul malas. Malas ya memang itu kadang-kadang manusiawi karena capek kan. Memang kelihatannya manusiawi. Tetapi seringkali itu menjadi suatu alasan bagi anak-anak Tuhan. Aduh aku capek. Loh kalau capek-capek terus berarti itu ada sesuatu niatan jahat di balik apa yang kita ucapkan. Ya malas-malas malam akhirnya jadi malas. Akhirnya jadi roh pemalas. Ya. Roh pemalas, saya percaya kita semua pernah mengalami. Kadang-kadang kan suatu saat kadang-kadang ada orang yang cerita, saya lagi dalam titik yang terendah. Pernah dengar orang cerita itu? Kadang-kadang kan kita ngobrol-ngobrol gitu, lagi Pak, saya lagi dalam titik yang terendah. Ya kalau lagi titik yang rendah ya diangkat. Jangan terus-terusan rendah. Ya. Karena itu tergantung kita. Ingat, keselamatan itu berkali-kali saya katakan dari tempat ini. Keselamatan itu bukan lagi urusan Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan semua. Hanya tergantung bagaimana respon kita terhadap apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak bertindak, ya nggak bisa. Contoh yang paling gampang. Contoh yang paling gampang. Ya. Nanti kan biasanya kita kan jam-jam sekitar jam 12 makan kan. Makan siang lah, ya. Terus lapar kan. Terus kau nggak turun-turun ke bawah. Berdoa di sini terus, Tuhan aku lapar, aku lapar. Memangnya Tuhan mau bawa makanan dari bawah ke atas? Nah, kita sudah tahu ada di bawah makanan, ya turun ke bawah makan. Ya. Begitulah gambaran yang harus kita ingat terus. Tindakan itu hanya dari kita. Tuhan sudah siapkan semua. Bagaimana tindakan kita? Tuhan mau, ya waktu pernah saya saksikan dulu kan. Waktu masih kerja lah, kerja dunia kan. Ya, saya katakan sama, ya boleh dibilang anak buah lah ya. Saya bilang sama mereka, ya, saya itu tidak menghendaki Anda itu aktif. Saya mau saudara itu proaktif. Bisa dibedakan aktif sama proaktif. Ya. Contoh yang gampang lah. Umpamanya kan. Mungkin mau ganti lampu kan. Mungkin ya cerita ini proaktif ini. Ya. Lah sebelum ganti lampu, nah ini kan ini kalau saya pakai bangku ini nggak bisa. Nggak nyampe. Ya, karena tingginya kurang. Terus apa yang harus cari tangga? Tangga nggak ada. Terus cari apa lagi? Ya mungkin tambah bangku, tambah meja.
Itu pikiran proaktif. Jadi kita sudah menyiapkan segala sesuatu terlebih dahulu. Supaya ketika kita mau ganti, baru karena semua sudah siap, kita bisa langsung ganti. Itu namanya proaktif. Ya, jangan memang aktif. Oh, saya ada lampu begitu, wah nggak bisa ganti. Kenapa? Ya itu karena nggak lihat dulu kan. Kita pelajari dulu. Oh, ini begini apa yang saya butuhkan. Yang dibutuhkan ini disiapkan dulu semuanya. Atau mungkin kita bukan, katakanlah ada helper kan. Helper ini sudah tahu. Orang ini sudah di atas apa yang kita perlu. Oh, dia perlu kunci ini, diambilin, dia udah siap nih. Karena dia udah tahu. Orang ini pasti habis ini dia perlu kunci ini. Itu namanya proaktif. Dia udah siapin, begitu minta ini, udah dikasih. Minta obeng, dia udah kasih. Dia udah tahu apa yang disiapkan, apa yang dibutuhkan. Itu namanya proaktif. Ada demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Tuhan sudah siapkan ini, ya kita harus proaktif. Bagaimana caranya? Tuhan bilang, kan jelas saya dikatakan, jangan lupa firman Tuhan. Lupa apa yang dulu, nggak pernah dibaca firmannya. Nggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan. Karena itu ya kita harus baca. Kita harus membawa diri kita, menjadikan baca firman itu sebagai suatu kehidupan kita. Dalam doa-doa yang seringkali saya doakan secara pribadi. Bagi kita semua. Dalam doaku kukatakan, Tuhan jadikan ibadah itu sebagai kehidupan kami. Bukan sebagai kewajiban ya, tetapi sebagai kehidupan. Artinya kalau kita mau hidup, ya ibadah. Bisa ditangkap? Kalau namanya wajib, ya namanya wajib bisa nggak dilakukan. Bisa ditangkap saya? Ya, wajib, umpamanya wajib apa sih wajib? Umpamanya wajib belajar, ya. Mau naik kelas wajib belajar kan, karena nggak belajar, males. Saya tahu maksud saya. Saya tidak mau, saya tidak mengajarkan dan saya tidak mendoakan supaya kita wajib ibadah, enggak. Tapi jadikan ibadah itu sebagai kehidupan, karena melalui ibadah berarti kita baca firman. Kita memuji, menyembah Dia. Itu yang Tuhan kehendaki. Supaya iman kita ini jangan iman yang begitu-begitu aja. Karena itu ada tertulis. Tambahkan kepada imanmu ini. Kan ada tertulis kan di dalam suratan Petrus. Sampai kepada tente yang sempurna. Jangan hanya level percaya aja. Tetapi ada level maju. Terus maju. Sampai benar-benar kita mencapai iman yang sempurna sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh ya. Nah, kita harus melihat di sini. Karena itu ya kita harus mempraktekkan ini. Coba kita lihat aja lah dalam surat Petrus kedua pasal 1. Ayat kelima mulai. Dan ini pun sama dengan menerapkan seluruh ketekunan. Perhatikan. Tambahkanlah sepenuhnya kebajikan kepada imanmu. Jadi iman ditambah kebajikan. Ya. Kemudian terus ditambah lagi dengan kepada kebajikan, terus ditambah lagi pengetahuan, ditambah lagi penguasaan diri, ditambahkan lagi kepada kesalehan, ditambahkan lagi kepada kasih dan tambah. Jangan hanya percaya doang. Ingat, setan juga percaya sama Bapa Yahweh. Ada tertulis, setan pun percaya pada Bapa Yahweh, tapi dia gemetar. Ya. Setan gemetar. Loh, manusia percaya Bapa Yahweh tapi enggak gemetar. Tapi kalau lihat setan gemetar.
Kan lucu manusia ini. Kita lihat di dalam Yakobus pasal kedua. Ayat ke-19. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau pun percaya bahwa Elohim adalah Esa. Engkau melakukan yang baik. Perhatikan. Roh-roh jahat pun percaya dan apa? Mereka gemetar. Setan gemetar kepada Bapa Yahweh. Tetapi yang namanya manusia nggak gemetar. Tapi sama setan justru gemetar. Kan lucu manusia ini. Ya. Artinya apa? Dibodohi oleh setan. Bukan takut sama Tuhan, takutnya sama setan. Ya. Nah ini pikiran seperti ini, itu kan dipengaruhi karena di dalam hatinya ini tidak ada firman. Atau saya katakan firmannya ya hanya sebatas percaya aja. Percaya bahwa Bapa Yahweh itu ada Elohim yang hidup dan Elohim Maha Kuasa. Tetapi tidak mau bertumbuh supaya mengenal Tuhan semakin lebih benar dan semakin sempurna. Bagaimana kita bisa mencapai level kesempurnaan itu? Kita sudah belajar kemarin, semalam kita belajar lagi. Ya, tentang Bapak Abraham kan. Bapak Abraham itu kita lihat cara kerja Bapak Yahweh luar biasa. Bapak Yahweh memang sudah punya planning. Dia akan ngetes ya Bapak Abraham ini. Dengan menyuruh dia mengorbankan si Yitzhak. Ya, tetapi kita melihat bagaimana caranya. Berulang kali sebelum waktu itu ditetapkan oleh Tuhan, artinya sebelum dia perintahkan si Yitzhak untuk dipersembahkan, berulang kali Bapak Yahweh datang kepada Bapak Abraham secara teofani, berbicara muka dengan muka, sehingga Bapak Abraham mengenal Bapak Yahweh, mendengar suara Bapak Yahweh dia kenal. Saya tangkap. Setelah berulang kali Tuhan membuat Bapak Abraham kenal, pada saat yang sudah dia tetapkan, dia ngomong, langsung dia ngomong, Abraham. Bapak Abraham langsung dengar, oh ini suara Tuhan. Tidak meleset. Dan ketika Tuhan bilang, persembahkan Yitzhak, Bapak Abraham yakin ini perintah Tuhan. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana luar biasanya cara Tuhan untuk menguji orang pilihannya. Kalau Bapak Yahweh tidak pernah menampakkan diri sebelumnya, tidak pernah berbicara dengan sebelumnya dengan Bapak Abraham, dia pasti ragu. Ngerti maksud saya? Bapak Abraham pasti ragu karena dia tidak pernah dengar suara itu. Tidak pernah melihat secara teofani, secara langsung. Ya. Karena itu kita sudah belajar berkali-kali Bapak Abraham berbicara dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh senantiasa ngomong berhadapan muka. Sehingga Bapak Abraham kenal persis ini suara Bapak Yahweh. Sehingga ketika perintah itu datang, ujian itu datang, dia yakin ini suara Tuhan. Lah kita belajar, jangan hanya belajar begitu aja. Kita belajar untuk bisa membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Selamat. Apa ini suara hatiku? Ketika kita menghadapi permasalahan dalam hidup, seringkali kita bingung. Ya, ini mau yang mana nih? Ya. Ada tertulis ketika kita dalam kebingungan untuk mengambil suatu keputusan. Ada tertulis, ya, ketika Gideon diperintahkan oleh Tuhan untuk memusnahkan semua berhala-berhala. Siapa Gideon? Ya. Siapa Gideon? Dia juga punya ketakutan. Tetapi dia berdoa, Tuhan, kalau ini benar-benar daripadamu, beri aku tanda. Ini ada apa namanya? Kulit apa kambing ya.
Kalau kulit kambingnya basah, sekelilingnya kering, maka ini perintah benar daripadamu. Terjadi, apa yang diminta itu terjadi kan. Masih ragu-ragu, sekarang dia balik. Tuhan, sekali lagi aku minta. Kalau kulitnya kering, sekelilingnya basah, ini pasti Tuhan. Nah itu terjadi. Itu bukan ditulis hanya untuk satu hal yang percuma, tetapi suatu pengajaran bagi saudara dan saya apabila kita diperhadapkan dengan hal yang sulit, kita bisa minta tanda seperti itu. Kita bisa minta tanda, tapi ya tandanya yang benar. Ya, jangan tanda yang nggak benar. Pernah dulu saya saksikan ya. Dulu waktu baru-baru bertobat kan. Namanya baru-baru bertobat kita belajar kepengen melakukan semua yang sesuai kehendak Tuhan. Ya dulu kan di gereja lama nggak ada yang namanya perpuluhan. Ya, gereja kita ya nggak usah saya tahu lah gereja apa yang, tapi ya gereja besar memang tidak diajarkan perpuluhan. Tetapi ketika mulai bertobat ada persekutuan diajarin perpuluhan. Benar. Ya namanya kita pegawai kan. Namanya pegawai kan ada aturan-aturan perusahaan. Boleh minjem dari perusahaan. Saya nggak tahu di mana saudara kerja kan. Kan boleh minjam, pokoknya boleh pinjam sekian kali gaji. Wah senang kan namanya dapat duit minjam gitu kan. Senang. Terus banyak lagi ada koperasi kan. Beli barang dari koperasi kan nyicil. Itu semua dipotong dari gaji. Ya, katakanlah gaji mungkin kotornya 1 juta, katakan gitu kan. Ini memang pengalaman pribadi. Karena saya mau ceritakan yang tadi itu yang seperti Gideon itu. Ya. Ya dulu gaji ya katakanlah 1 juta lah gampang. Ya karena potongan-potongan itu potongan pinjaman, potongan pajak, kan harus bayar pajak. Terus potongan mungkin dari koperasi, potongan macam-macam. Harusnya 1 juta. Akhirnya cuma dapat ya separuhnya lah. Katakanlah cuma gopek gitu kan. Memang ini yang dibawa pulang 500. Lah bingung kan ini banyak buku-buku tentang perpuluhan gimana. Tapi yang kita tanya sama Tuhan, ya Tuhan, ini pengalaman pribadi ya. Ya saya sepakatlah sama istri, ya. Saya ini harus mengembalikan perpuluhan dari yang mana? Dari yang 1 juta atau dari yang 500.000? Kalau pikiran manusia kan saya kan timbangannya 500, ya 500 saja. Betul nggak? Loh, apalagi pikiran daripada saya bayar 100.000 kan, mendingan saya bayar 50.000. Itu pikir. Tapi ya namanya cinta mula-mula kan. Berdoalah sepakat sama Tuhan. Tahun berapa itu? Tahun 80-an. Ya. Tahun 80-an pas waktu itu pas musim panas yang cukup lama. Sekitar hampir 6 bulan. Berdoalah sepakat kan. Minta tanda sama Tuhan. Tuhan, yang mana yang benar? Saya harus kembalikan 1/10 itu dari yang 1 juta atau dari 500.000. Ya tandanya kan ya kita harus, makanya minta tanda tuh yang hati-hati. Jangan minta tanda tuh memang sudah ada benih-benih kelicikan. Kan musim kering nih. Memang sudah lama, udah hampir 6 bulan begitu nggak hujan. Ya. Tak tanda lah. Kalau saya licik,
Kalau saya licik, nggak fair gitu ya, nggak mau dapat yang benar. Tuhan, kalau nanti nggak hujan selama 3 hari, berarti engkau mau saya bayar yang 500.000. Ini musim panas memang. Bisa sama saya. Itu pikiran licik, udah tahu musim panas. Ya, kita berdoanya terbalik. Artinya kita harus yakin. Tuhan, ini memang musim panas. Tapi kami bingung mau beri yang dari mana. Dari yang 1 juta atau yang 500.000. Saya tanggap. Saya minta tanda, kami sepakat minta tanda. Dalam 3 hari. Dalam 3 hari. Ya. Kalau ada hujan, berarti engkau mau saya beri dari yang 1 juta. Saya tanggap. Tetapi kalau tidak ada hujan, berarti Tuhan mau yang 500.000, yang memang sih nyarinya kalau bisa yang 500.000 aja, kecil kan. Tapi ya kita ya memang karena memang mau sungguh-sungguh. Dulu kan ya tahun 80-an itu kan banyak ratusan persekutuan. Tiap malam keluar. Pulang sampai di rumah ya bisa jam 10, jam 11. Ya. Setelah kita minta tanda dalam 3 hari ini. Kalau ada hujan, berarti Tuhan mau kita harus ngambil dari yang 1 juta. Saya tanggap. Loh, besoknya pulang persekutuan. Sekitar jam 10 malam. Mau kan pintu pagar kan? Ya saudara tahu rumah saya, tapi waktu itu rumahnya masih pagarnya masih di sini. Buka pintu, flat, gerimis. Gerimis. Ya mungkin gerimisnya cuma di situ doang, kayak nggak tahu lah, gelap soalnya kan. Gerimis. Lak. Pertanyaan lah, bingung kan? Gerimis ini hujan apa bukan? Loh, betul nggak? Gerimis ini hujan atau bukan? Loh, kita harus... ya itulah cara Tuhan juga menguji kita. Yang namanya gerimis atau air dari langit itu pasti namanya hujan. Lah ya udah berdoa lagi, Tuhan terima kasih. Memang dalam 3 hari itu hujan, sehari itu aja hujan. Kan kita minta tanda. Kalau dalam 3 hari ini ada hujan, berarti kau mau kami bayar dari yang 1 juta. Ternyata besok malamnya, begitu keluar mobil, tadinya nggak ada hujan. Tapi begitu saya mau buka pintu pagar, gerimis, bers. Itu satu contoh. Kalau kita menghadapi permasalahan yang rumit, ya minta tanda dari Tuhan. Tetapi dengan hati yang tulus ya. Bukan dengan niatan ada kelicikan dalam hati. Dan saya melihat itulah, dari situ saya belajar. Karena itu saya berani mengajarkan kepada saudara. Karena saya punya pengalaman seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada firman dalam hati kami. Walaupun kami dulu hampir tiap hari kita pergi ibadah. Ya oleh kemurahan Tuhan lah. Dulu kan belum ada mobil. Pakai angkot. Dari Parung itu... Karena udah nggak ada lagi ininya, kita nyewa lah. Nyewa dari ini. Tapi masih murah dulu, masih 3.000. Lumayan kan. Kalau sekarang nggak dapet. Ya. Tapi itulah kemurahan Tuhan. Dia memberkati, ya mungkin dengan mobil yang, ya mobil-mobil bekas. Sampai dapat oleh kemurahan Tuhan. Saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Ya. Karena kita belajar untuk setia. Kita belajar untuk setia. Ya. Walaupun kadang-kadang kalau kita lihat sekarang, perpuluhan itu Torah. Ya udahlah terserah aja lah. Ya. Torah itu nggak berlaku. Ya udahlah terserah aja. Nah yang hal-hal seperti ini, kalau tidak diberitahukan oleh gembala mereka, itu bahaya. Sangat berbahaya. Ya.
Bahkan ada orang-orang yang luar biasa, itu tidak perlu, loh itu tertulis. Bisa tahu nggak maksud saya? Itu tertulis. Kewajiban seorang pelayan, apa yang tertulis beritakan. Bagaimana respon jemaat, itu bukan urusan pelayan. Kewajiban mereka beritakan. Karena kalau tidak diberitakan, dia salah. Dan kewajiban jemaat atau respon jemaat itu urusan jemaat dengan Tuhan. Saya tanggap. Nah, kita sih apa namanya? Bagi saya yang penting kita beritahu aja. Semua yang tertulis begini banyak kan? Seperti saya mengucap syukur jemaat ngerti tentang pakaian segala macam. Banyak di tempat kok yang ini jangan diajarin. Nanti bubar. Loh, kasih tahu, ajarin. Karena jemaat bagi saya, jemaat itu bukan milik saya. Jemaat itu milik Tuhan. Jemaat itu milik Bapak Yahweh. Kewajiban saya sebagai hamba atau pelayan Bapak Yahweh memberitakan apa yang tertulis. Karena yang tertulis ini kalau direspon, maka dia akan bisa selamat. Tetapi kalau tidak direspon dengan positif, itu bukan urusan saya sebagai pelayan. Saya tanggap ya. Jadi jangan sampai salah mengerti. Ya, walaupun itu memang sulit, sangat sulit. Coba aja gereja-gereja besar kalau saudara kasih tahu itu Ulangan pasal 22 ayat 5. Coba ulang 22 ayat 5, coba kita lihat. Banyak orang yang tidak bisa nerima. Apalagi yang masalah perempuan, waduh. Ya, karena merasa diri ini milik saya, nah itu salah ya. Saya beranggapan jemaat itu bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Tapi saya berkewajiban memberitahukan, janganlah ada barang milik seorang pria pada seorang wanita. Ataupun seorang pria mengenakan pakaian wanita. Sebab setiap orang yang mau hal ini adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Terjemahan ini kurang bagus ya. Coba kita lihat di King James. Perhatikan baik-baik. Ini beda. Terjemahan ini beda. The woman shall not wear that which pertain unto men. Gak boleh pakai pakaian laki-laki perempuan itu. Begitupun sebaliknya. Kalau dia pakai itu kekejian di mata Yahweh. Tetapi itu banyak yang tidak pernah berani diutarakan oleh mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Tidak berani, padahal itu ayatnya ada. Ya. Lah itu tanggung jawab pelayan Tuhan nanti ketika di hadapan tahta kerajaan sorga. Ketika Yesus tanya, kamu tuh ngajarin apa? Kenapa kamu umpetin ini? Sehingga anak-anak Tuhan dalam pandangan Tuhan kejijian karena ini. Karena jemaat bisa, oh saya nggak tahu ayatnya. Bisa tahu saya? Kan jemaat bisa bilang, saya nggak tahu Tuhan, gembala saya nggak ngajarin. Dipanggillah gembalanya, kamu nggak ngajarin. Kita kan bisa main, ya kira-kira apa namanya, menggambarkan, mengilustrasikan seperti itu. Tetapi kita harus ingat, kita juga jangan tergantung kepada gembala. Karena itu kita harus baca firman. Kalau ditulis seperti ini, baik ya, kalau kita sini udah tahu lah, kalau engkau yang ada di luar sana, tanya sama gembalamu, ini ayat gimana? Ya, berdasarkan firman ini, perempuan itu nggak boleh pakai pakaian laki, ya. Oh saya nggak pakai pakaian laki kok. Ini celana panjang tapi pakai perempuan ini. Ini model perempuan lah. Bebelit aja kata-katanya. Tapi nanti kalau masuk ke WC umum yang ada cuma gambar celana panjang sama rok, masuknya ke rok. Bisa tahu nggak maksud saya? Itu namanya apa? Munafik.
Munafik itu namanya. Ya. Tetapi kita belajar di sini untuk kita mengerti firman Tuhan, bukan saja mengertinya dengan benar, tetapi memeliharanya dengan benar dan mempraktekkannya dengan benar. Karena firman itulah yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Dan kalau kita belajar terus-menerus, melatih diri kita untuk mempraktekkan apa yang tertulis, maka itu menjadi kehidupan, menjadi suatu kebiasaan. Saya tanggung saya. Ya, kan kalau kita dipraktikkan gini kan, akhirnya jadi kebiasaan, jadi kehidupan kita. Ya. Nah, kita melihat di sini, itu memang tergantung kita, bukan tergantung orang lain, termasuk gembala, bukan. Ya. Karena banyak orang juga, oh tapi gembala saya nggak ngajarin. Lah gimana sih? Hidup kita bukan tergantung kepada gembala, tapi gembala agung yang mengajarkan firman Tuhan. Dan di tempat ini saya sudah mengajarkan kepada kita semua, apa yang tertulis dalam Ulangan pasal 17 tadi, salin Torah itu. Kalau saudara dan saya menulis ini nih, dari kitab, ya jangan semua lah, dari Kejadian sampai Wahyu repot nanti nulisnya. Tulislah yang 5 kitab pertama itu. Kalau kita tulis pakai bahasa Indonesia umpamanya. Tulis. Suatu saat ada orang bertanya, karena kita pernah menulis, artinya kita pernah baca kan. Ketika ada orang nanya, Roh Kudus ingatkan, terus kita diingatkan. Kayaknya ada tuh. Cuman karena jarang dibuka, lupa di mana. Betul nggak? Ada itu firmannya. Ya, kalau kan banyak seperti itu anak-anak Tuhan. Itu ada ayatnya. Di mana ayatnya? Enggak, saya pernah baca. Ya pernah baca di mana? Kalau sudah pernah baca tetapi tidak diulang-ulang bacanya, otomatis lupa. Tapi di tempat ini kita diajar. Baca, tulis. Dan praktekkan. Sehingga ketika orang bertanya, langsung jawab, oh ini. Roh Kudus yang diberikan kepada kita oleh Bapa Yahweh akan mengingatkan saudara dan saya. Ini loh. Sehingga tanpa kita sadari, kita dipakai oleh Tuhan untuk berani menyatakan kebenaran. Ada tertulis. Ya. Tapi kan banyak orang, oh itu kan cara penafsiranmu, ya terserah. Seringkali, oh kan itu ditafsirnya penafsiran lain begini. Ya itu terserah, yang saya tahu begini. Itu tertulis, letter luck-nya begini. Kalau engkau tidak mau ya terserah. Ya. Kalau Ulangan 22 ini orang bisa menafsirkan macam-macam. Walaupun jelas-jelas pakai celana panjang kan, perempuan. Apa yang komentar dia? Ini bukan perempuan, ini bukan laki-laki punya. Ini model perempuan. Itu kan kelitan kayak gitu. Ya. Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara juga pelayan Tuhan, harus berani menyatakan ya adalah ya, tidak adalah tidak. Dengan demikian kita dilatih oleh Tuhan terus-menerus. Supaya kita mempraktekkan apa yang tertulis. Ya. Seringkali kan kita bilang, sesuai firman Tuhan ini, saya percaya Bapa Yahweh. Ya. Saya percaya Bapa Yahweh. Tapi percaya setan juga. Loh ini bukan sesuatu yang ini ya. Banyak orang percaya Yahweh tapi percaya setan juga. Apalagi kalau di tempat-tempat gelap. Waduh. Yang dia percaya itu setannya ada.
Apalagi kalau lagi begini terus geruduk-geruduk, waduh ini ada apa nih? Ada apa ini? Ya. Di mana Tuhanmu? Katanya percaya kepada Bapak Yahweh. Tapi ada tikus di atas, geluduk-geluduk, udah ketakutan. Nah, kita harus sangat berhati-hati ya. Tuhan menguji kita dengan berbagai macam cara. Ya, dengan berbagai macam cara. Tetapi kita percaya apabila benar-benar firman itu dalam hati kita. Ketika ujian itu datang, ujian ya. Ujian itu harus kita jawab dengan apa yang sudah tertanam dalam hati, yaitu firman. Ya. Sehingga kita tidak pernah rasa takut, nggak pernah. Ya. Ya, saya kan di sini kan kalau hari mulai Jumat malam kan sendiri di sini. Tenang aja, kadang-kadang ada apa kalau firman Tuhan bulu kuduk berdiri gitu kan. Padahal ya angin dikit-dikit kan. Ya, kalau orang luar ya mungkin waduh ada apa ini. Terus ngutip firman. Ngutip firman, ada firmannya soalnya. Kita lihat di dalam Ayub pasal 4 ayat 15. Ayub pasal 4 ayat 15. Kemudian suatu roh melintas di depanku. Berdirilah bulu romaku. Anak-anak Tuhan. Bulu kuduku berdiri. Ada setan. Lah. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Bisa aja kan lagi begini ada angin sedikit. Langsung karena gelap-gelap kan. Mulai mikirin langsung setan. Kenapa nggak mikirin Tuhan? Robah mindset kita, robah pikiran kita dari pikiran yang negative thinking dengan kalau ada hal seperti itu ya lihat ada lubang. Ingat bahwa ada Tuhan di dalam kita. Ada roh Bapak Yahweh di dalam kita. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Waduh ada setan. Bulu kuduku berdiri ini ada setan. Lah bukannya kau tinggikan Tuhan kau bilang setan. Ingat engkau bukan lagi engkau. Kita ini bukan lagi kita. Tetapi kita adalah milik Tuhan. Jangan disebut-sebut lagi setan itu. Setan itu selama saudara dan saya hidup di dalam Tuhan. Maka Tuhan memagari kita sama seperti ada tertulis Ayub. Ayub itu dibagari oleh Tuhan. Setan melihat pagar itu. Dia tidak bisa tembus. Tapi kalau sedikit, aku ini bulu kuduku berdiri nih. Lah sudah. Ya. Mulailah ada goyang-goyang sedikit langsung ketakutan. Bukan hal seperti itu. Ya, kita melihat seperti contoh Yosua. Ketika ada seseorang yang datang, langsung dia samperin. Kau lawan atau kawan? Masih ingat itu? Ada kan cerita Yosua kan? Engkau lawan atau kawan? Dia bilang aku malaikat surga. Langsung dia tunduk. Artinya kita harus yakin bahwa kita ada di dalam Tuhan. Jangan belum apa-apa udah ketakutan. Bukan aja angin-angin begitu. Juga dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ketakutan lebih dahulu menyelubungi kita. Sehingga apa yang seharusnya kita lakukan itu baik. Tapi karena ketakutan lebih dahulu terjadi. Membuat hasil kerja kita jadi nggak baik. Ya, jadi nggak baik. Ya, kita harus mempunyai pegangan yang positif. Dulu waktu saya pertama-tama kali ya pengalaman kerja lah ya. Pertama-tama kerja masuk di dalam perusahaan minyak lah ya. Walaupun saya mempunyai dasar seorang ya engineer, saya mengatakan kepada diri saya, ini semua dalam 3 tahun harus bisa saya kuasai. Ya, semua peralatan dari landing board sampai ke atas, dari pompa sampai turbin sampai kren harus bisa saya kuasai dalam 3 tahun.
Karena ada tekad seperti itu dan saya mau belajar. Dan itu terjadi. Sehingga ketika ada anak buah saya kerja, saya tahu kamu sampai di mana. Saya tahu nggak bisa kamu bohongi. Jadi apa yang dia kerjakan, kalau dia kerjanya lama sedikit, kok lama banget? Oh gini Pak, lah itu caranya begini-begini, saya udah bisa gambarin. Ya, nah, kita harus tahu itu. Artinya ketika Tuhan memberikan suatu tanggung jawab bagi saudara dan saya, kita harus bisa menguasai itu. Karena apa? Karena kita bekerja seperti untuk Tuhan. Kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan, artinya kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukan ada bos baru kerja. Karena banyak orang seperti itu. Kalau ada bos baru kerja, ya repot. Ya. Tetapi karena kita memang menjiwai pekerjaan kita, karena mempunyai keyakinan bahwa ya saya harus bekerja seperti untuk Tuhan, maka semua yang saya kerjakan harus berhasil. Ya, sehingga ketika harus ngerjain ya kayak overhaul ya, mau mesin segede-gede bangunan ini bisa aja walaupun pertama-tama ya jantung juga gini. Habis overall kita harus start kan. Start ini berhasil apa enggak kan gitu. Ya. Tapi ketika ya itulah kemurahan Tuhan, karena kita sungguh-sungguh akhirnya berhasil. Sehingga ketika ya selesai kerja ya, ada orang lain yang kerjakan. Sekarang kan zaman kontrak-kontrak. Dulu ngerjain ini kita cuman paling 2-3 hari. Sekarang kamu ngerja berapa hari? 3 minggu Pak. Kok lama amat? Namanya kontrak. Bisa tanggung saya, namanya kontrak. Ya. Namanya kontrak tergantung berapa hari dia kerja ya. Semakin lama harinya, semakin gede bayarannya. Ya, pernah waktu satu kali saya di Myanmar sana kan, ada bekas anak buah saya ini kebetulan dia kerja dekat situ juga, di tempat lain tapi di satu perusahaan di bawah Petronas. Saya tanya, kamu ngerjain apa? Ngerjain ini Pak. Kok lama amat? Pak kontrak Pak. Kontrak apa? Kalau saya ngerjain sehari ya repot, cepat kerjanya. Duitnya kecil, tapi kalau saya bikin seminggu kan lumayan duitnya. Nah saudara, artinya hal seperti itu dari satu sisi memang segi bisnis ya oke. Tapi dari segi lain, kau bekerja tidak seperti untuk Tuhan. Bagi saya kalau kerjaan, umpamanya kerja berat nih, kerja selesai, saya bilang anak buah saya santai aja, udah kerja, udah selesai kok. Ya. Artinya apa kalau saudara dan kita semua bekerja seperti untuk Tuhan, engkau akan dibuat berhasil. Sehingga kalau kita berhasil, kalau mau kerja dunia, ya, kita tidak cari kerjaan, tapi kerjaan yang cari kita. Karena orang melihat bahwa kau ini hebat. Bukan hebat dalam arti kata, engkau bisa dipercaya untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kerja, ada bos aku kerja, nggak ada bos aku nggak kerja, ya itu bahaya. Ya. Karena apa? Karena ada orang yang, setan itu ngintip. Apalagi anak Tuhan kerja, dia ngintip kan. Wah ini orang males. Ya ada yang ngintip ini kan, ada alat si setan. Datang big boss ya, datang big boss. Ya, dia tanya sama orang yang dipakai setan ini. Ditanya sama big boss, gimana orang itu? Males Pak orangnya. Lo tadinya mau dipromosi. Tapi karena ada masukan seperti ini, nggak jadi. Setengah saya. Artinya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk juga memberkati kita kalau kita bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan.
Sehingga nanti kalau ada mungkin big boss datang ya, dia nanya orang kan, gimana dia kerjanya? Wah, hebat Pak. Wah, langsung promosikan, gaji naik, semua naik. Nah ini berguna buat anak-anak muda, saudara yang masih muda-muda, kerjalah seperti untuk Tuhan. Bukan seperti manusia. Karena yang menilai engkau itu Tuhan, bukan manusia. Dan nanti berguna bagi kita tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Karena itu, kenapa kita lakukan itu? Karena kita percaya kepada Dia. Kalau kita percaya kepada Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, dan jangan bersandar dengan kemampuan kita sendiri. Tuhan sangat membenci. Ya. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita supaya kita bisa percaya diri. Kan ada istilah-istilah dunia kan. Percaya diri dong. Loh, saya percaya kepada Bapa Yahweh. Saya tahu. Percaya diri, kelihatannya bagus. Ya memang banyak dipakai oleh kata-kata dunia. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saya mempercayakan hidup saya kepada Bapa Yahweh. Artinya, ya kerja sungguh-sungguh. Ya, yakin kalau yang kau kerjakan itu karena kau kerja sungguh-sungguh, pasti berhasil. Karena kau berhasil, ya pasti diberkati. Itu bukan dari kita, tetapi Tuhan yang kan tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Engkau akan mendapat penghargaan dalam pandangan Elohim dan dalam pandangan manusia. Karena kita kerja bagus seperti untuk Tuhan, dalam pandangan Tuhan kita dihargai, dalam pandangan manusia kita juga dihargai. Itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena campur tangan Tuhan kita, sehingga jerih lelah kita dipandang layak di hadapan Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh tahu caranya untuk memberkati kita. Karena itu mari kita belajar. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi andalkanlah Bapa Yahweh dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga hidup kita pasti dibuatnya berhasil. Kalau berhasil, siapa yang senang? Kita senang. Keluarga senang, keluarga besar senang. Semua anak-anak Tuhan senang. Tetapi kalau kita gagal, oh ya orangnya males ya gagal ya. Kata-kata kayak gitu kan gak enak. Bagaimana mau berhasil? Oh males ya, udah repot. Bagaimana mau berhasil? Habis alasannya macam-macam. Belum kerja, udah banyak komentar lah beginilah. Coba dulu. Tapi ya dengan keyakinan engkau lakukan dengan sebaik mungkin. Percayalah kalau kita mengandalkan Bapa Yahweh, Dia yang akan mengerjakannya untuk saudara dan saya. Ya, karena itu memang pengalaman dalam hidup, di dalam pekerjaan. Ya, kalau saudara bekerja di perusahaan minyak khususnya, ya. Karena perusahaan minyak itu baik listrik, mekanikal maupun instrumen itu satu kesatuan. Ya, artinya ya saya mungkin termasuk orang yang ya bersyukurlah karena bisa, walaupun saya tidak ahli, saya karena backgroundnya mekanik. Tapi saya bisa tahu kalau instrumen begini, listrik begini. Jadi saya bisa kendalikan orang-orang anak buah saya ini harus begini. Ya karena mereka lebih tahu listriknya. Cuma saya tahu secara teoritis saya tahu gini. Dan mereka tidak bisa bohong. Dan itu apabila ada pada kita, yakinlah bahwa itu segala yang Tuhan berikan kepada saudara saya dan saya sebagai suatu pengetahuan, itu pasti berguna. Bukan saja di tempat kerjaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ngerti. Ya. Walaupun saya basicnya mekanik, instalasi listrik di rumah saya bikin sendiri. Saya tahu.
Jadi saya bagi ini, ada sikring segini, saya bagi, saya tahu. Jadi kalau ada listrik mati, saya tahu yang mana yang harus dimatiin karena saya tulis semua. Saya nggak bayar orang, ya saya tahu ya. Tapi ya asal mau naik ke atas atap, ke atas ceiling, ya. Artinya saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti membuat hidup kita berhasil dalam segala hal. Bukan saja untuk kita pribadi, tetapi juga untuk banyak orang, untuk hormat kemuliaan namanya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri.